Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online malam ini. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku SD kita masing-masing. Saat teduh, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku SD nomor 15 ayat 1 dan ayat 8. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku SD nomor 218 ayat 2 dan ayat 3.
Tuhan sebagai epistel di dalam pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Kita membacanya secara responsoria. Demikian isi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka berhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 6 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memutuskan tahun yang ke-50 dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 133 ayat 2 dan ayat 6. Salam
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Oh, rasmatuhita. Buka kabar muna amang inang. Sehat doamu? Puji Tuhan, saya sehat-sehat mati. Ala nang pajupang nama kita tu hari Minggu. Ala masaur nama kita di bagas jorok. Ala di jaga kamu mahahi paso nanti amang inang dah. Hatani debata firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada kita pada hari ini didasarkan terhadap kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 hingga ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semua amang inang. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes ketika dia sedang di Pulau Patmos. Saat itu dia menerima penglihatan yang diilhamkan oleh Allah untuk menerawang apa yang sedang terjadi dan apa yang pernah terjadi dan apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Jadi ada 3 dimensi waktu yang bisa kita lihat dalam kitab Wahyu ini. Ada waktu yang lampau, waktu yang sudah terjadi, dan waktu yang sedang terjadi pada saat ini, yang sekarang pada saat ini, dan yang akan terjadi pada hari yang akan datang atau di hari masa depan. Ketika Yohanes mendapat penglihatan ini, amang inang, lalu kemudian dia digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menuliskan setiap apa yang dia lihat. Lalu digerakkan oleh Roh Tuhan itu, dia menuliskan apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat. Tapi ketika dia menuliskan itu semua amang inang, masih dituliskan dalam lembaran-lembaran papirus. Sebab pada saat itu belum ada kertas, belum ada mesin fotokopi yang bisa mencetak, yang bisa menuliskan sedemikian rupa. Yohanes masih menuliskan dalam lembaran-lembaran papirus yang diambil dari kulit binatang yang dikeringkan atau dari pelepah pohon yang dikeringkan, dan disitulah Yohanes menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan ketika dia berada di Pulau Patmos. Yohanes saat di Pulau Patmos menuliskan kitab Wahyu dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan bukan hanya Yohanes mengalami hal yang demikian. Semua orang Kristen, ketika dia dengan gamblang mengatakan, dia menyatakan imannya sebagai pengikut Yesus, maka dia harus siap untuk ditindas. Orang yang berani menyatakan dirinya, menyatakan imannya sebagai pengikut Yesus, maka akan binasa, maka akan dibunuh, dan dibunuh pun dengan sangat keji. Maka kekristenan, gereja mula-mula, orang-orang percaya pada zaman mula-mula, mereka sangat menderita. Ada mereka yang mati disalibkan, ada mereka yang mati disembelih, ada mereka yang mati dilempari dengan batu, ada mereka yang mati dijadikan santapan binatang buas,
Dan ketika mereka disantap oleh binatang buas dan itu disaksikan oleh semua orang, disaksikan oleh orang banyak, begitu sakitnya yang dialami oleh jemaat Kristen mula-mula ketika dia menyatakan dirinya sebagai seorang pengikut Yesus. Sehingga surat Wahyu ini dituliskan Yohanes pada tahun 90 sampai tahun 100 Masehi. Lalu kemudian apa yang sedang terjadi pada konteks pada saat itu? Pada saat itu pemerintahan Romawi yang memimpin zaman kekristenan mula-mula dan dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Titus. Dengan kekejaman yang sangat keji, Jenderal Titus menumpas semua orang Kristen dan bait suci di Yerusalem juga dihancurkan. Oleh sebab itu tulisan-tulisan para nabi, tulisan-tulisan para rasul yang disimpan di perpustakaan bait suci semua di bumi hanguskan. Oleh sebab itu Yohanes ketika dia menuliskan suratnya di Pulau Patmos, dia menggambarkan suasana masa lalu, dia menggambarkan suasana sekarang pada masa dia hidup, dan dia menggambarkan suasana yang akan terjadi di dalam simbol-simbol, di dalam lambang-lambang, sehingga ketika pemerintahan Romawi menemukan tulisan itu, maka tulisan itu tidak akan di bumi hanguskan. Maka hanya orang Kristen, pengikut Yesuslah yang mampu, yang bisa mengenal dan yang bisa menerjemahkan apa maksud dari simbol-simbol yang dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dari situlah amang-inang, maka lahirlah simbol-simbol kekristenan. Dari situlah lahir simbol-simbol kekristenan. Belum dikenal simbol salib pada saat itu, tapi mulai dari saat itu dikenallah simbol iktus. Iktus Yesus Kristus Uhios Soter, yang artinya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat, yang digambarkan dalam simbol ikan. Lalu kemudian ketika kita membuka Bible.nd kita, di situ ada tanda ikan. Maka di situ ada dituliskan iksote atau iktus. Itu adalah simbol kekristenan mula-mula. Itu disingkat menjadi Yesus Kristus Uhios Soter, yang artinya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Inilah simbol kekristenan mula-mula. Sehingga pada saat itu ketika mereka membuat tanda ikan, mungkin di lengannya atau mungkin di pahanya, ketika sesama Kristen memperlihatkan itu, oh ini adalah pengikut Yesus. Oleh sebab itu mereka berkumpul di satu tempat, mereka memuliakan Tuhan. Maka tergambarlah di dalam kitab kita, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku berada. Karena konteks kekristenan pada saat itu tidak bisa seperti kita memuliakan Tuhan di rumah kudusnya, tidak seperti kita yang bisa dengan gamblang mengatakan saya seorang Kristen. Karena ketika pada saat itu, ketika dia mengatakan seorang pengikut Yesus, upahnya adalah kematian. Karena pemerintahan Romawi tidak berkenan kepada kekristenan, tidak berkenan kepada pengajaran Yesus. Oleh sebab itu amang-inang, kemudian khotbah yang kita dengarkan hari ini adalah penglihatan Yohanes tentang keempat malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi, dan malaikat-malaikat itu menahan keempat angin di bumi sehingga angin itu tidak berhembus, angin itu tidak memberikan kehidupan yang ada di lautan, tidak akan memberikan kehidupan kepada di daratan, tidak akan memberikan kehidupan kepada di awan, sehingga tidak ada kehidupan yang akan ada di bumi. Lalu kemudian satu malaikat diutus supaya menghentikan rencana itu agar Roh Tuhan memelihara kehidupan setiap orang percaya sampai dimateraikan di dahinya sebagai seorang pengikut Yesus. Amang-inang, di situ digambarkan dari ke-12 suku Israel ada 12.000 dari setiap masing-masing suku. Lalu kemudian kalau itu diperhitungkan sekitar 144.000 lah pemberita Injil
yang akan memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian di situ digambarkan ada 4 penjuru bumi. Ini menggambarkan keempat mata angin yang bisa kita lihat di jarum kompas kita. Kalau kita punya jarum kompas, maka di situ ada 4 mata angin. Di situ ada utara, di situ ada selatan, di situ ada timur, di situ ada barat. Di situ menggambarkan bagaimana kesempurnaan bumi yang diciptakan Allah. Itu adalah tempat yang diciptakan, yang disediakan Allah bagi setiap orang percaya. Tapi anehnya, keempat malaikat penjaga itu menahan angin agar tidak bertiup di darat, tidak bertiup di laut, dan tidak bertiup untuk pohon-pohonan. Padahal angin sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ciptaan. Angin membantu proses penyerbukan tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan bisa bereproduksi dengan sempurna. Angin membawa kesejukan bagi kita. Bisa kita bayangkan jika dunia ini dipenuhi dengan kepanasan, tidak ada angin yang menyelimuti kita, maka tidak akan ada kesejukan. Dan angin juga membawa gas-gas yang diperlukan bagi seluruh ciptaan. Di dalam angin terkandung oksigen, di dalam angin juga terkandung karbon dioksida. Itu semua diperlukan oleh makhluk hidup. Lalu kemudian angin bisa digambarkan dengan nefes. Kita ingat ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan nafasnya, nefes. Nafas itu memberikan kehidupan bagi manusia. Lalu kemudian ketika angin itu dirampas, tidak memenuhi bumi, maka semua akan berakhir. Karena tidak akan ada kehidupan tanpa nafas Tuhan. Amang inang, sebelum kekacauan ini terjadi, maka Allah mengutus malaikatnya untuk menghentikan kehancuran hingga pada saatnya hamba-hamba Allah yang setia dimateraikan. Itulah yang digambarkan di dalam 12 suku Israel, dan setiap suku diwakilkan oleh 12.000 orang. Amang inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita membaca firman ini, kita diingatkan agar kita berjalan dalam rencana Allah. Kita berjalan di dalam rencana Allah untuk menjaga kelestarian alam ciptaan. Karena jelas khotbah hari ini mengingatkan kita di dalam ayat 3, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohonan. Ketika kita mendengarkan khotbah ini, maka khotbah ini berkesinambungan dengan khotbah minggu yang lalu, agar kita menjauhkan ketamakan, kita menjauhkan kerakusan. Karena ketamakan, kerakusan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Jauhkan ketamakan, sehingga kita merusak alam ciptaan, merusak alam, menebang pohon-pohonan, meraup hasil bumi yang tidak karuan. Ini adalah ketamakan. Ini adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jika kita diperhadapkan dengan realitas yang sedang kita alami pada saat ini, amang inang, tentang COVID-19, virus corona ini, jangan-jangan ini adalah bagian dari keempat malaikat yang sedang berdiri pada keempat penjuru bumi untuk menahan angin supaya tidak bertiup di bumi ini, sehingga kita akan mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu khotbah hari ini mau mengingatkan kita, sadar dan waspadalah, sadar dan berjaga-jagalah. Dumoi haporsiamu, bangunkan imanmu. Jangan-jangan Tuhan sedang memperingatkan kita akan apa yang harus terjadi di hari yang akan datang. Ketika kita sudah diperhadapkan dengan kehidupan yang baru ini, amang inang, kita diingatkan dengan new normal. Berarti kita harus siap mengubah habitual kita. Kita harus bisa mengubah kebiasaan kita, sehingga alam ini
bumi ini bisa terjaga kelestariannya. Mari kita mulai dengan hal yang paling kecil. Dan saya sudah memulai hal ini amang-inang. Saya sudah coba memulai hal ini. Contoh yang kecil yang saya lakukan, kemanapun saya pergi, saya selalu membawa Tupperware. Kemanapun saya pergi, saya selalu membawa Tupperware. Sampai ke langganan perjamitaan pun saya membawa Tupperware. Setidaknya saya sudah mengurangi limbah plastik yang bisa mengotori bumi ini. Satu Tupperware mungkin bisa saya pakai selama 2-3 tahun. Setidaknya saya sudah membatasi diri untuk tidak memberikan sampah bagi dunia ini. Dan contoh kedua yang sudah saya lakukan adalah kemana-mana saya selalu membawa ransel. Saya selalu membawa tas. Maka ada orang yang mengatakan, "Ay nama huwa dobat dito, salalah ulama tas naik." Saya selalu membawa tas mana tahu saya belanja, supaya saya tidak menerima plastik untuk tentengan belanjaan saya. Maka semua belanjaan itu saya simpan ke dalam tas ransel saya. Itu hal kecil. Tapi saya yakin kalau semua jemaat kirab remaja ini menerapkan hal yang demikian, maka kita sudah sejalan dengan rencana Allah agar kita menjaga kelestarian alam. Tapi jangan amang-inang kita bawa Tupperware tiki pertanyaan ati buka adong na pinara di keluarga asa bus diisi daw tak semua dimaksudna. Tapi tepat guna Tupperware itu yang manginangnya. Jangan kena saya suruh bawa Tupperware ati buka tiki pertanyaan manang bona tao di buka kamu Tupperware na balgai. Lo sisi diisi hamu kasih panganon dan nda songoni. Tapi bagaimana kita menggunakan apapun seefisien mungkin, apapun sesuai dengan fungsinya. Biarlah firman ini amang-inang mengingatkan kita agar kita menjaga kelestarian kita, menjaga alam ciptaan ini supaya terus bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Kiranya firman ini menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjaga kelestarian alam ini, supaya bumi ini dapat dinikmati oleh anak cucu kami. Ajar kami Tuhan untuk menahan diri kami, agar kami tahu maksud Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Banyak pelajaran yang harus kami lalui ya Tuhan. Tapi biarlah itu Tuhan menggerakkan kami dengan roh agar kami memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tapuji matuhata. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 242 ayat 2 dan ayat 5. Dua syafaat dipimpin oleh Amang Pendeta Anwar Nababan.
Ya Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami puji hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun hingga saat ini. Kau Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Kau masih memberikan kepada kami waktu, kesempatan untuk mengikuti ibadah pertanian, meskipun itu Tuhan kami lakukan secara online. Semua itu adalah karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu kepada kami. Kepadamu lah puji-pujian dan keagungan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan di doa syafaat kami ini untuk seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Biarlah itu Tuhan berlangsung dengan baik, dan kami juga sebagai manusia yang Kau ciptakan sebagai mitra kerja-Mu di dunia ini, supaya kami juga Tuhan ikut dan peduli untuk melestarikan lingkungan. Dan itulah firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami Tuhan ikut menjaga, melestarikan lingkungan di mana kami hidup. Kalau lingkungan baik, berjalan dengan baik, kami juga akan hidup dengan penuh sukacita. Itulah tugas kami. Oleh karena itu ya Allah Bapa, kiranya ajar dan beri kami hikmat untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang menjagai, Tuhanlah yang memberkati kami seluruhnya. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mengalami penderitaan karena perang, atau karena pemberontakan yang terjadi di negaranya, atau karena musibah, atau karena apapun. Mungkin Tuhan banyak dari antara mereka tidak bisa hidup nyaman di tempat tinggal mereka masing-masing. Tolong Tuhan pelihara kehidupan mereka, beri mereka Tuhan ketabahan dan juga kesabaran. Sekalipun di tengah penderitaannya ada Tuhan yang senantiasa bersama menjaga mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini, yang terbaring di rumah sakit karena penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan Yesus, tolonglah sembuhkan mereka melalui tangan-tangan dokter dan juga para perawat dan juga peralatan yang mereka pakai di rumah sakit, dan juga obat yang mereka makan, dan juga perawatan yang dilakukan oleh keluarga. Dimanapun Tuhan saudara-saudara kami itu, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, biarlah Engkau ya Tuhan yang menjagai mereka. Dan juga saudara-saudara kami yatim piatu dan yang menderita saat ini, kiranya Engkau menolong mereka Tuhan, supaya mereka merasakan kasih-Mu yang senantiasa menjagai, memelihara kehidupan seluruh ciptaan-Mu, khususnya kami umat manusia yang Kau ciptakan segambar dengan Engkau. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang berada di penjara. Mungkin mereka Tuhan berada di sana karena kejahatan yang mereka lakukan, atau mungkin mereka di penjara karena ketidakadilan. Apapun itu Tuhan alasannya, tolonglah mereka untuk bisa Tuhan merenungi kehidupan yang mereka alami saat ini, supaya mereka selalu tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Di tengah sempitnya ruangan di mana mereka Tuhan dikumpulkan, biarlah itu menjadi waktu yang baik bagi saudara-saudara kami itu untuk selalu tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan
untuk memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami itu menjalani hukuman yang mereka alami saat ini. Ya Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan selalu tetap menatap kami, memberkati negara kami ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu berilah hikmat Tuhan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menterinya, dan juga para pemerintah daerah, aparat sipil negara, dan juga aparat keamanan, penegak hukum, dan bahkan anggota dewan, dan juga seluruh Tuhan yang bertugas di rumah sakit, para dokter, bidan, perawat, petugas rumah sakit. Biarlah mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, karena Tuhan mengaruniakan kepada kami kenyamanan, kesejahteraan, dan juga hidup damai berdampingan satu dengan yang lain melalui pemerintah kami yang menjalankan roda pemerintahan dengan adil, dengan baik. Oleh karena itu ya Allah Bapa, tegakkanlah keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, supaya kami dapat menikmati hidup penuh dengan sukacita, khususnya saat ini Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada pemerintah kami yang berjibaku untuk menghempang penyebaran virus corona. Biarlah juga kami rakyat Indonesia ini ikut Tuhan menjalankan kebijakan dari pemerintah kami, supaya penyebaran virus corona ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Ya Tuhan, kiranya Kau menjagai kami, supaya kami terluput dari maksud-maksud jahat dari kelompok-kelompok tertentu yang mau merusak negara kesatuan kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini, khususnya gereja-Mu HKBP. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, apapun keluhannya, tolong mereka ya Yesus, supaya jemaat-Mu itu merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anak-anak kami seluruhnya, anak-anak gereja-Mu Tuhan, yang sampai saat ini masih sekolah dari rumah dan juga kuliah dari rumah, Tuhanlah yang memberikan kepada mereka roh kesabaran, supaya mereka sabar Tuhan, meskipun secara online mereka belajar, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk selalu tetap belajar. Ya Allah Bapa, berilah hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran kepada anak-anak kami seluruhnya, supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, yang takut akan Tuhan, dan yang selalu percaya kepada-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu khususnya di HKBP Kira Remaja dari wilayah Yerusalem sampai dengan wilayah Efrata. Tuhanlah yang memelihara, Tuhan yang menjagai, dan seluruh majelis jemaat, supaya kami Tuhan hidup bersama dengan Engkau dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami merencanakan pembukaan ibadah di gereja ini pada tanggal 21 Juni hari Minggu ini. Setelah beberapa bulan kami Tuhan ibadah secara online karena pandemi virus corona. Ya Allah Bapa, biarlah itu berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhanlah yang memberi hikmat kepada kami, para majelis gereja-Mu dan juga jemaat, supaya kami bisa melangsungkan ibadah itu, memuja Engkau, menyembah Engkau di tengah-tengah gereja yang Kau dirikan ini dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kerinduan jemaat-Mu Tuhan dapat mereka melihat kuasa-Mu ketika mereka datang ke gereja ini, dan jauhkan Tuhan, supaya kami jangan ikut di dalam penyakitan, khususnya Tuhan, supaya kami jangan ikut tertular COVID-19, dan kami juga jangan pembawa virus itu kepada saudara-saudara kami yang lain. Biarlah kami laksanakan ibadah ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan, yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, pelayanan kami yang kurang sempurna melalui ibadah online,
Kiranya Engkau sempurnakanlah itu, dan biarlah itu menambah iman kami kepadamu. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini Allah Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amang Inang, kita bernyanyi dari buku ND nomor 251 ayat 3 dan ayat 5 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami di sini berdiri, para pelayan pertanian, sekedar mengingatkan, jangan lupa hari Minggu kita akan beribadah di gereja. Jadi ada 4
kali ibadah kita. Jam masuknya jam 6 pagi bahasa Indonesia, kemudian jam 8 pagi dan jam 10 pagi bahasa Batak, kemudian jam 4 sore bahasa Indonesia. Jadi nanti bebaslah kita memilih, tapi jangan nanti semua datang di jam 10, karena di jam 8 juga itu bahasa Batak. Jadi tolonglah kita nanti amanginannya supaya kita memperhatikan apa yang sudah disosialisasikan minggu yang lalu, dan tentu saja kami yakin dan percaya kita pasti akan selalu memakai masker dan hand sanitizer. Juga kalau bisa kita bawa dari rumah di botol kecil supaya bisa setiap saat menyemprot hand sanitizer ke tangan kita. Kita doakan supaya ibadah ini berlangsung dengan baik dan penuh dengan sukacita. Inilah ibadah kita di gereja sejak virus corona menyebar di tengah-tengah bangsa kita, dan itu dimulai pada bulan Maret yang lalu. Kita bersukacita. Nah, itulah sekedar mengingatkan kita. Baiklah, amanginan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan ibadah pertanyaan Pendeta Bible Pro Sintua mengucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, lestarikanlah lingkungan, Tuhan Yesus memberkati. Horas.